saudara, selamat hari Minggu dan selamat beribadah sekalipun secara online, tetapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya satu tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu menerima janji Tuhan. Saudara, mungkin orang berkata, apa mungkin janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita? Saudara, kita tahu bahwa pandemik yang terjadi saat ini sudah hampir setahun, saudara. Dan itu bukan saja melanda bangsa kita Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami yang namanya masa-masa yang penuh dengan kesukaran. Seluruh dunia mengalami yang namanya pandemik, saudara. Bahkan begitu banyak perusahaan ataupun pebisnis-pebisnis yang mengalami kerugian yang besar. Banyak yang tidak lagi bisa berbisnis dengan benar saat ini, karena kondisi sekarang ini semakin sukar, saudara. Jadi waktu saya mendapatkan tema kebenaran ini, bahwa menerima janji Tuhan, jujur di dalam hati saya, Tuhan, apa benar janji Tuhan itu bisa kami terima, bisa digenapi dalam kehidupan kami? Lalu Tuhan ingatkan saya kepada satu tokoh Alkitab, yaitu Bapak orang beriman, yaitu Abraham. Saudara, kita tahu bahwa Abraham menerima janji Allah, sekalipun kelihatannya apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan Abraham sesuatu yang tidak mungkin, saudara, sesuatu yang mustahil. Tetapi semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Abraham itu terjadi. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi kunci keberhasilan daripada Abraham sehingga dia dapat menerima janji Allah. Kita akan buka di dalam satu kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abraham menjawab, ya Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Ya, dikatakan dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar dari kehidupan Abraham. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Abraham, dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa lihatlah bintang di langit, nanti begitu banyaknya lah keturunanmu seperti bintang di langit, dikatakan demikian. Dan saudara, apa yang Abraham katakan di ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara,
hari-hari ini kita tahu bahwa tidak mungkin sebagai anak Tuhan kita bisa memperoleh janji Allah. Tetapi kita belajar dari Abraham. Kenapa Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan Abraham? Yang pertama, karena Abraham percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat janji Allah itu digenapi dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara, jangan percaya kepada keadaan, jangan percaya kepada manusia, jangan percaya kepada situasi yang terjadi saat ini. Kalau kita percaya dengan keadaan, saudara, pandemik yang terjadi di bangsa ini, di seluruh dunia, sudah hampir 1 tahun lebih, saudara. Kalau kita mau melihat keadaan, saudara, iman kita akan menjadi lemah. Seperti Abraham, kalau dia melihat keadaan dia mungkin tidak akan melihat janji Tuhan. Karena di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Dia tahu bahwa usianya kira-kira sudah 100 tahun. Umur Sarah 90 tahun. Dan tidak mungkin dia bisa memiliki keturunan. Tetapi ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang dan tidak meragukan kepercayaannya. Malah dia memperkuat imannya dan dia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan dia percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan. Saudara, secara manusia, kalau Abraham melihat keadaannya, imannya akan menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita semua. Abraham berkata, sekalipun dia tidak punya dasar untuk berharap, tetapi terhadap janji Allah, dia percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang dia firmankan. Saudara, hari-hari ini, satu hal yang Tuhan mau kita lakukan, percaya saja kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan situasi, jangan terpengaruh dengan keadaan, saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah situasi, mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya janji Allah itu digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan lihat di kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat yang ke-9, saudara, garis bawahi di sini satu hal yang penting yang Tuhan katakan kepada kita. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Saudara, yang kedua, bagaimana supaya janji Allah itu dapat tergenapi dalam hidup kita? Yang kedua, kita harus berpegang kepada perkataan Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, dari pihak Allah, Tuhan mau apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, kita pegang itu, saudara. Kita pegang, kita jangan goyah, kita jangan bimbang. Kita jangan putus asa, sebab apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, itu pasti akan digenapi.
Kalau manusia berjanji dalam hidup kita, dia mungkin bisa mengingkari janjinya, saudara. Tetapi ini yang berjanji bukan manusia, tetapi ini yang berjanji adalah Allah sendiri. Saudara, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Bilangan pasal yang ke-23, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, ya kan? Atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, Tuhan kalau berfirman, ya dan amin. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini kalau saudara dan saya menghadapi pergumulan, masalah, saudara, kita pegang perkataan Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Ada begitu banyak pernyataan Tuhan di dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan yang harus kita pegang, yang harus kita percayai. Kalau kita melihat masalah, kalau kita melihat situasi, iman kita akan menjadi lemah. Tapi kalau kita berpegang kepada perkataan Tuhan, maka janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, tahun 2019, tepatnya tanggal 17 Agustus, saudara, ada seorang ibu yang meminta kepada saya untuk datang ke rumah dia, berdoa bersama-sama. Lalu saya berangkat cukup jauh dari BSD, saya harus berangkat ke suatu tempat ya. Dan setelah itu saya sampai ke rumah ibu itu, dia sharing kepada saya, dia katakan, mohon dukungan doa karena suami saya kena serangan jantung dan tiba-tiba meninggal. Saat suami saya meninggal, saya tidak tahu di mana surat rumah, di mana surat tanah, di mana surat-surat penting dia taruh karena dia mendadak meninggal. Nah, lalu kami berdoa bersama-sama. Setelah kami berdoa, saudara, di dalam doa itu saya mendapat satu pernyataan Tuhan. Bahkan saya melihat satu penglihatan, saudara. Jadi saat kami berdoa, sepakat berdoa, saya melihat ada begitu banyak tumpukan kertas. Dan di dalam tumpukan kertas itu saya melihat satu persatu keluar. Satu persatu kertas itu keluar, saudara. Lalu Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan katakan, semua surat-surat yang dia perlukan itu ada. Nanti Tuhan akan keluarkan. Ya, lalu saya katakan kepada ibu itu, saya bilang, ibu, jangan khawatir, jangan takut. Di dalam pernyataan tadi saya melihat begitu banyak tumpukan surat-surat, dan di dalam surat itu satu persatu Tuhan keluarkan. Percayalah bahwa surat-surat tanah, surat-surat rumah, sertifikat rumah, atau apapun juga surat-surat yang penting yang ibu nggak tahu di mana suami ibu taruh, nanti pasti Tuhan akan munculkan. Lalu setelah itu saya pulang, saudara. Dan saat itu ibu itu telepon saya. Dia katakan, kalau memang ini terjadi dan ada jawaban doa, saya bernasar di hadapan Tuhan, saya akan memberkati kamu. Ya saudara, saya tidak berpegang kepada perkataan manusia, tetapi saya berpegang kepada perkataan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ibu ini bernasar. Dan kalau memang nasarnya ini digenapi, berarti janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup saya. Saudara, tahun berikutnya, masuk di tahun 2020, apa yang dinasarkan oleh ibu itu belum terrealisasi, saudara. Ya saudara, padahal surat-surat udah dapat semua, saudara. 1 minggu setelah pernyataan itu, ibu itu dihubungi oleh satu notaris yang ada di daerah sekitar BSD. Nah saudara, menyatakan kalau ada beberapa surat-surat itu dititipkan ke dia sebelum suaminya meninggal. Dan surat-surat itu udah dipegang ibu, dan dia juga melakukan satu bisnis, ya membangun satu klaster ya perumahan, dan dia berjanji kepada saya bahwa kalau dia punya usaha ini berhasil, dia akan memberkati saya. Saudara, saya nggak mau kecewa, karena kalau saya pegang perkataan manusia, janji-janji tinggal janji, saudara. Bulan madu hanya mimpi, bisa saja dia melanggar janji atau melupakan janji itu. Tapi saya pegang perkataan Tuhan bahwa Allah bukanlah manusia, apabila dia berfirman, dia akan melakukan apa yang dia firmankan. Waktu berlalu, tahun 2020 terjadi pandemi. Ya pasti banyaklah orang yang mengalami kesusahan, kerugian ya saudara ya, termasuk ibu itu, saudara. Secara manusia ya, saya juga tidak terlalu berharap
Tetapi Tuhan selalu mengingatkan saya, kamu pegang perkataanku, bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dengan perkataanku, firman Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, masuk tahun 2021, tepatnya bulan Februari kemarin, tanggal 4, saudara, saya perhatikan jam 1 siang, saudara. Tiba-tiba ibu itu telepon saya, lalu dia katakan, Tuti ada di mana? Saya katakan, saya ada di rumah, Bu. Coba kamu pesan Grab sekarang. Kamu berangkat ke satu tempat. Dia memberikan alamat, kamu ketemu saya di situ. Ada sesuatu hal yang penting yang harus saya sampaikan ke kamu. Saya pesan Grab, lalu saya berangkat ke satu tempat itu. Sampai tiba di tempat tujuan itu, saudara, kami berdoa bersama-sama. Setelah kami berdoa, karena itu rumah makan, saudara, ya, cukup ramai. Setelah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba-tiba dia keluarin dari tas dia, itu kantong plastik, saudara. Di kantong plastik itu dia lempar ke tas saya. Ini kamu bawa pulang ya, ini berkat buat kamu. Saya bilang, aduh Bu, jangan. Ini gimana nih? Lalu dia bersaksi bahwa ada beberapa usaha dia yang memang gagal. Tapi puji Tuhan, ada beberapa usaha dia yang mulai berkembang, saudara. Dan dia memberkati saya. Saudara, puji Tuhan, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, Tuhan menjanjikan apa yang dia janjikan. Saat kita pegang perkataan Tuhan digenapi. Saya kaget, saya ngintip ya saudara, ternyata saya diberkati. Saudara tahu berapa? 50 juta. Dan ibu itu berkata, ini baru tahap pertama. Kamu berdoa bahwa tahun ini adalah tahun penggenapan firman Tuhan, tahun Yobel, tahun kebebasan. Sekalipun di masa-masa yang sukar, mungkin secara manusia mustahil, saudara. Cari duit itu nggak mudah, saudara. Tapi dalam waktu itu, saudara, saya diberkati 50 juta. Dan saya bisa menyelesaikan semua masalah saya untuk pembayaran kios, untuk pembayaran hal-hal yang lain. Tuhan cukupkan lebih daripada apa yang saya perlukan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya janji Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan demikian, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Jadi hal yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat menerima janji Allah. Sabar menanti waktunya Tuhan, saudara. Untuk dapat menerima janji Allah, kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Abraham dengan sabar menanti janji Allah yang sudah diberikan kepadanya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, dia terima, saudara. Karena dia sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara tahu, kalau saudara baca di kitab Kejadian pasal 12, di situ Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan. Dan saat itu umur Abraham 75 tahun. Dan saat waktu berjalan, di Kejadian pasal yang ke-21, itu Ishak baru lahir dengan usia Abraham 100 tahun. Jadi janji Tuhan itu baru terjadi. Janji Tuhan itu terrealisasi dalam kehidupan Abraham setelah dia bersabar menanti waktunya Tuhan selama 25 tahun. Saudara, berapa lama hari-hari ini kita mengalami pergumulan dan janji itu belum digenapi? Berapa lama hari-hari ini kita mengalami masalah, pergumulan, problem dalam rumah tangga, problem dalam kesehatan kita atau dalam keuangan kita, dan janji Tuhan itu belum digenapi dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus pengharapan, saudara. Allah kita Allah yang mengasihi saudara. Bersabar aja. Segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan. Sebab Tuhan punya waktu tersendiri. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau saja Abraham bisa bersabar 25 tahun,
dan janji itu terjadi. Mungkin kita hari-hari ini berdoa dan bergumulan kita sudah 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, itu belum seberapa saudara dibandingkan Abraham. Tapi kita mau melihat kunci kesabaran dari kehidupan Abraham membuat dia menerima janji Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tidak mengerti, melewati cobaan, tapi kita tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, 2019 Ibu itu berjanji untuk memberikan saya berkat saudara. 2021 belum terjadi, 2020 belum terjadi, 2021 baru terjadi. Hampir 1 tahun lebih saya bersabar menanti waktunya Tuhan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sekalipun begitu banyak tantangan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bagaimana supaya kita dapat menerima janji Allah? Ada 3 perkara yang kita pelajari bersama-sama melalui kehidupan Abraham. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berpegang kepada perkataan Tuhan. Dan yang ketiga, bersabar menanti waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Tetap semangat, maju terus, tetap bersabar menanti waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan untuk seperti Abraham, menanti janji Allah dengan penuh kesabaran. Oh, terima kasih Tuhan. Berikan kami percaya kepadamu. Berikan kami roh yang berpegang kepada Tuhan, perkataan Tuhan, dan bersabar menanti janji Allah. Karena kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Saudara, kalau hari-hari ini saudara mengalami pergumulan dalam hidupmu, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari berpegang kepada perkataan Tuhan dan sabar menanti janji Allah. Maka janji itu pasti digenapi. Terima kuratakan ya rala bala 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 asikada ya rala bala 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 basanda. Ora katakan ya rala bala 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 sikidi di. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau